Kisah-kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Di tengah perbincangan dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa ringan sampai terlihat gigi depannya. Umar radhiyallahu an yang berada di situ bertanya, "Apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku diberitahu malaikat bahwa pada hari kiamat nanti ada dua orang yang duduk bersimpuh sambil menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang mengadu kepada Allah sambil berkata, 'Ya Rabb, ambilkan kebaikan dari orang ini untukku, karena dulu ia pernah berbuat zalim kepadaku.' Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Bagaimana mungkin aku mengambil kebaikan saudaramu ini, karena tidak ada kebaikan di dalam dirinya sedikit pun.' Orang itu berkata, 'Ya Rabb, kalau begitu biarlah dosa-dosaku dipikul olehnya.' Sampai di sini mata Rasulullah SAW berkaca-kaca. Rasulullah SAW tidak mampu menahan tetesan air matanya. Beliau menangis. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Hari ini adalah hari yang begitu mencekam, di mana setiap manusia ingin agar ada orang lain yang memikul dosa-dosanya." Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada orang yang mengadu tadi, "Sekarang angkat kepalamu." Orang itu mengangkat kepalanya lalu berkata, "Ya Rabb, aku melihat di depanku ada istana-istana yang terbuat dari emas, dengan puri dan singgasananya yang terbuat dari emas dan perak bertatakan intan berlian. Istana-istana itu untuk Nabi yang mana, ya Rabb? Untuk orang siddiq yang mana, ya Rabb? Untuk syuhada yang mana, ya Rabb?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Istana itu diberikan kepada orang yang mampu membayar harganya." Orang itu berkata, "Siapakah yang mampu membayar harganya, ya Rabb?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Engkau pun mampu membayar harganya." Orang itu terheran-heran sambil berkata, "Dengan cara apa aku membayarnya, ya Rabb?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Caranya engkau maafkan saudaramu yang duduk di sebelahmu, yang kau adukan kezalimannya kepadaku." Orang itu berkata, "Ya Rabb, kini aku memaafkannya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalau begitu, gandeng tangan saudaramu itu dan ajak ia masuk surga bersamamu." Setelah menceritakan kisah itu, Rasulullah SAW berkata, "Bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya kalian saling berdamai dan memaafkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendamaikan persoalan yang terjadi di antara kaum muslimin." Kisah di atas terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Saudara dan sahabatku tercinta, amalan hati yang nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meminta maaf, memberi maaf, dan saling memaafkan. Maafkan diriku, ya saudara dan sahabatku tersayang, sekiranya saya pernah menyakitimu dalam perkataan dan perbuatan baik, disengaja
maupun tidak sengaja. Begitupun baik yang disadari maupun tanpa disadari. Semoga kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Semoga amalan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.